Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 131 yang beranggotakan saya sendiri, R.A. Lutfi Asia Fergisha, NPM 20074, dan teman saya. Rahmatul Amalia, NPM 20111. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang modul 2 yang menggunakan judul jurnal optimalisasi sistem pengangkutan biji plastik pada PT Abdijaya dengan metode simulasi berbasis software ProModel. Baik, yang pertama ada abstrak. PT Abdijaya merupakan produsen biji plastik. Pada penelitian ini terdapat masalah penentuan sistem pengangkutan produk yang baik dengan parameter total waktu pengangkutan yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mensimulasikan model sistem pengangkutan produk biji plastik PT Abdijaya. Setelah daftar aktivitas dan sampel pengukuran waktu didapatkan, dilakukan analisis secara analitik dan simulasi menggunakan software ProModel. Untuk mendapatkan sistem pengangkutan yang optimal, maka perlu dilakukan replikasi dengan software ProModel. Pada simulasi sistem pengangkutan pada produksi biji plastik ini terdapat 5 aktivitas, yaitu pesanan masuk, pengambilan biji plastik dari gudang, inspeksi, pengangkutan biji plastik ke kendaraan, dan pengiriman produk ke konsumen. Hasil output dari software ProModel dapat diketahui bahwa average time in system minute muncul pada replikasi pertama selama 59,65 menit, replikasi 2 selama 59,32 menit, replikasi 3 selama 56,74 menit, replikasi keempat selama 62,28 menit, replikasi kelima selama 60,78 menit, replikasi keenam selama 59,41 menit, replikasi ketujuh selama 59,78, replikasi 8 selama 57,95 menit, replikasi 9 selama 60,81 menit, dan replikasi ke-10 selama 61,58 menit. Adapun hasil validitas data berada di rentang U1 min U2, sehingga data dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai solusi permasalahan yang ada. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluan. Menurut Hiller dan Lieberman, 2005, teori antrian merupakan suatu studi tentang proses menunggu dalam semua variasi yang mungkin. Model antrian digunakan untuk mempresentasikan berbagai macam sistem antrian yang ada dalam praktik. Oleh sebab itu, model antrian berguna untuk menentukan bagaimana mengoperasikan sistem antrian dengan efektif. Antrian akan terjadi apabila fasilitas yang akan melayani tidak cukup untuk melayani pelanggan yang datang. Teori antrian memiliki tujuan untuk mendesain sistem antrian yang dapat dibuat oleh organisasi untuk bekerja secara optimal berdasarkan beberapa kriteria. Salah satunya untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimumkan biaya. Teori antrian ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Menurut Usnan 2008, dalam pendekatan sistem ada 4 faktor yang dominan yang mempengaruhi antrian. Pertama adalah batasan sistem, memudahkan untuk mengetahui apakah mereka yang sudah berada di garis tunggu kemudian keluar masih termasuk diobservasi. Demikian pula sejauh mana batasan proses pelayanan, di mana fasilitas pelayanan telah selesai dengan aktivitasnya. Kedua, input. Pada model antrian adalah mereka yang menghendaki pelayanan dari sebuah fasilitas yang menawarkan jenis pelayanan tertentu. Ketiga, proses adalah kegiatan tertentu untuk melayani permintaan pelanggan. Output adalah pelanggan yang telah selesai dilayani di dalam fasilitas pelayanan. Menurut model merupakan representasi sistem dalam kehidupan nyata yang menjadi fokus perhatian dan menjadi pokok permasalahan. Pemodelan dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan model dari sistem tersebut dengan menggunakan 4 bahasa formal tertentu. Proses pemodelan sistem terdiri dari 4 tahapan, yaitu membuat ringkasan situasi yang kemudian digambarkan dalam bentuk rich picture, analisis sistem relevannya, ketiga influence diagram, dan keempat membuat model kuantitatif.
Disiplin antrian menunjukkan pedoman keputusan yang digunakan untuk menyeleksi individu-individu yang memasuki antrian untuk dilayani terlebih dahulu. Pertama, ada FCFS atau First Come First Serve, atau FIFO, First In First Out, artinya lebih dulu datang atau sampai lebih dulu dilayani atau keluar. Misalnya, antrian pada loket pembelian tiket bioskop. Kedua, ada LCFS atau Last Come First Serve, atau LIFO, Last In First Out. Artinya, yang tiba terakhir lebih dulu keluar. Misalnya, sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Zero atau Service in Random Order. Artinya, panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dahulu tiba. PS atau Priority Service, artinya prioritas layanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Meskipun yang terakhir ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang dalam keadaan penyakit lebih berat dibanding dengan orang lain dalam suatu tempat praktek dokter. Menurut Butaona DKK 2020, terdapat 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Pertama, single channel, single fase. Single channel atau single channel berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Kedua, single channel multifase. Istilah multifase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Sebagai contoh, lini produksi massa, pencucian mobil, tukang cat mobil. 3. Multi-channel single fase. Sistem multi-channel single fase terjadi di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada sebuah bank dengan beberapa teller. Pembelian tiket atau karcis yang dilayani oleh beberapa loket pembayaran dengan beberapa kasir, dan sebagainya. Multi-channel multifase. Sistem multi-channel multifase menunjukkan bahwa setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga terdapat lebih dari satu pelanggan yang dapat dilayani pada waktu bersamaan. Sebagai contoh, pada pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit dimulai dari pendaftaran, diagnosa, tindakan medis, sampai pembayaran, contoh kedua yaitu registrasi ulang mahasiswa baru pada sebuah universitas, dan lain-lain. ProModel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari sebuah tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi, dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. ProModel menyediakan bagi para insinyur dan manajer kesempatan untuk mencoba ide baru untuk desain sistem atau perbaikan sebelum menyediakan waktu dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat atau merubah sistem aktual yang ada. ProModel memfokuskan pada persoalan seperti utilasi sumber, kapasitas produksi, produktivitas, dan inventory. Dengan memodelkan elemen penting dalam sistem produksi, utilasi sumber, kapasitas sistem, dan jadwal produksi, maka eksperimen dilakukan dengan operasi dan desain yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik. Software ProModel adalah sebuah software simulasi. Elemen-elemen pada ProModel, pertama ada StatFit, yang merupakan yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan. Kedua, location, yaitu mempresentasikan sebuah area tetap di mana terdapat bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi yang sedang menunggu proses atau mencari aliran material. Entity atau setiap bahan yang akan diproses oleh modul. Arrival menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Pada penelitian ini,
penulis melakukan penelitian pada sistem pengangkutan biji plastik PT Abdi Jaya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap pengumpulan data. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Kedua, ini merupakan pengumpulan data. Data yang dibutuhkan diantaranya pesanan masuk, pengambilan biji plastik dari gudang, inspeksi, pengangkutan biji plastik ke kendaraan, pengiriman produk ke konsumen. Didapatkan waktu pengukuran sebagai berikut. Lalu tahap kedua adalah tahap pengolahan data. Yang mana tahap pengolahan data ini berisi flowchart, mulai dari studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan software ProModel, verifikasi validitas, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada studi kasusnya, yaitu data yang diambil ada 5 data, yaitu pesanan masuk, pengambilan biji plastik dari gudang, inspeksi, pengangkutan biji plastik kendaraan, pengiriman produk ke konsumen. Dengan total waktunya yang sudah ditentukan pada tabel di sini, dan pada pengukuran pertama total waktunya adalah 77 menit, pada total kedua yaitu 64 menit, ketiga adalah 80 menit, keempat adalah 71 menit, dan kelima adalah 81 menit. Pada pengukuran ke-6 67 menit, ke-7 adalah 74 menit, dan ke-8 adalah 72 menit, ke-9 adalah 79 menit, dan ke-10 adalah 70 menit. Model yang pertama kita file first new, kemudian kita tuliskan judulnya, kemudian kita pilih meter, lalu OK. Kita ke build, location, kita pilih yang table, kita perbesar, kita hapus centangnya, lalu kita pilih teks, terus di sini kita ganti namanya yaitu pesanan masuk. Kemudian kita centang lagi, kita pilih warehouse, taruh sini, kita perbesar, kemudian kita hapus centangnya, pilih teks, kita ganti ini sini, kita ganti di sini yaitu pengambilan biji plastik dari gudang. Oke, kita centang lagi, kemudian kita pilih inspeksi, kita perbesar, kemudian kita hapus centangnya, pilih teks, kita ganti namanya inspeksi, kemudian kita centang lagi, kita pilih truk ini,
Kita hapus centangnya, lalu kita pilih teks. Kita ganti namanya, yaitu pengangkutan biji plastik kendaraan. Kita panjangkan dulu. Kemudian kita centang lagi, kita pilih pick up, centang, habis itu kita pilih pick up. Lalu kita hapus centangnya, kita pilih teks, kemudian kita ganti namanya di sini yaitu pengiriman produk ke konsumen. Kemudian kalau sudah, kita pilih entity. Nah, di sini kita pilih pallet box. Kita ganti namanya yaitu biji plastik. Oke, kalau udah kita pilih lagi, kemudian ke rival. Nah, di sini kita pilih biji plastik. Location-nya pesanan masuk, kemudian 1, kemudian ini INF, kemudian ini 1. Kemudian kita enter di plastik. Kemudian ini juga sama 1, INF, dan 1. Ini dilakukan sampai ke 5 aktivitasnya. Will terus processing. Di sini entity-nya dari biji plastik. Location-nya adalah pesanan masuk. Output-nya ada biji plastik. Destinasinya ada pengambilan biji plastik. Kita ke move logic. Kita pilih start feed. Kita tunggu loading dulu ya. Kemudian kita masukkan di sini angkanya ada 6. Kemudian kita ke auto fit. Pilih discrete distribution, lalu OK. Kita ininya binom, kemudian kita export, pilih pro model, lalu OK. Kemudian kita ke sini, kita pilih move for, kemudian lalu paste.
Sudah. Kemudian yang kedua, lakukan ini sampai kelima aktivitasnya selesai. Plastik, location, pemilihan produk, outputnya biji plastik, destinasinya adalah keluar, kemudian logic, start with, kita masukkan angkanya 11, 7, 8, kemudian 8, 11, 9, 9, kemudian 6, 10, 6. Kita auto fit, distribution, lalu oke. Kemudian kita export, pilih pro model, oke. Kemudian kita paste sini. Oke, kalau udah semua kita pilih option. Ininya kita pilih 8 jam. Aplikasinya kita pilih 10. Kemudian oke. Kemudian kita run. Kita save dulu. Namain adalah modul 2. Oke. Kemudian langsung saja kita run. Kita percepat. Yes. Kita pilih all, kemudian oke. Nah, di sini nanti yang akan kita lihat dan akan dicantumkan kepada jurnalnya. Sekian dari softwarenya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.